Bab 1143. Masih mengira itu orang yang sangat kuat. Erikin mengangkat kakinya dan menendang Rudolf Jin yang pingsan seperti sedang menendang sampah. Nanti katakan padanya, jangan memprovokasiku lagi, kalau tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhnya. Baik, kami tidak akan berani lagi. Beberapa bawahan bergegas menangkap Rudolf Jin dan melarikan diri. Setelah kembali, Erikin menghaluskan semua pil mujarab lebih dulu, dan kerohanian juga pulih dengan lancar. Lalu Erikin datang ke kediaman penatua ketiga. Raut wajahmu tampak bagus, mungkin karena makan pil spiritual warna merah milikku. Melihat penatua ketiga, Erikin berbicara dengan ringan. Raut wajah penatua ketiga membeku. Bahkan di hadapan pemuda Erikin ini, dia sedikit enggan mengakuinya, namun memang benar, baik itu kekuatan Erikin memurnikan obat atau pemahaman terhadap pil mujarab, semuanya jauh lebih baik dari dirinya. Tapi pil mujarabmu itu hanya bisa menghilangkan rasa sakitku dan tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Penatua ketiga mengertakkan gigi. Karena itulah aku datang hari ini. Erikin menggelengkan kepalanya, berjalan menuju ruang pemurnian obat. Keluarkan rumput roh, rumput ajaib terakhir kali, aku akan membantumu memecahkan masalah jiwa hantu terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku ini? Menghilangkan gejala dan menyembuhkannya adalah dua hal yang berbeda. Penatua ketiga mengeluarkan rumput obat lagi, berkata dengan agak curiga. Tidak punya pilihan, beberapa tahun ini, dia ditipu oleh master pemurnian obat sampai ketakutan. Koleksinya sendiri selama bertahun-tahun, semuanya dibawa pergi oleh master pemurnian obat, kemudian menyebabkan beberapa tahun terakhir, penatua ketiga mengusir semua master pemurnian obat dan memurnikan obat sendiri. Bisakah disembuhkan atau tidak? Telan saja pil mujarabku, nanti akan tahu. Erikin berkata dengan ekspresi tenang. Apakah benar tidak perlu rumput ajaib berbentuk kupu-kupu itu sudah bisa menyembuhkan penyakit? Penatua ketiga berkata lagi. Dirinya tidak lupa, dirinya telah bersusah payah mengirim orang-orang berkeliling untuk mengumpulkan informasi tentang rumput ajaib berbentuk kupu-kupu, kemudian mengatur agar Emmet Zuo mendapatkannya kembali dengan pengorbanan tenaga yang besar, dan Erikin malah mengatakan benda ini tidak berguna. Tentu saja, jika kamu percaya dengan benda ini, aku akan memurnikan 2 tungku pil mujarab. Jika kamu tidak takut mati, aku bisa memurnikan 1 tungku lagi sesuai dengan resep obatmu. Erikin berkata dengan senyum mengejek. Lupakan saja, menggunakan orang yang tidak diragukan, dan orang yang diragukan tidak akan digunakan. Karena sudah percaya padamu, lebih baik makan pil mujarabmu, apalagi yang tidak bisa aku percaya. Penatua ketiga mengertakkan gigi dan berkata, lagi pula, 2 racun di tubuhku tidak bisa disembuhkan, dan tidak akan bisa hidup lebih lama. Apa yang bisa kamu bohongi padaku? Katakan apa saja yang kamu butuhkan, aku akan pergi dulu. Penatua ketiga langsung pergi setelah berbicara. Erikin mengangguk setuju, tetapi penatua ketiga juga sudah bertekad. Begitu dia sudah membuat keputusan, dia bahkan tidak lagi memantau pemurnian obat dan langsung menyerahkan semuanya kepada Erikin. Tentu saja, Erikin juga tidak berniat melakukan sesuatu terhadap pil mujarab. Penatua ketiga adalah golongan fase distraksi tingkat 1, ditambah dengan luka berat di tubuh, dirinya sudah mengabaikannya, dan juga tidak sesuai dengan rencananya. Setelah itu, Erikin mencurahkan seluruh energinya pada pemurnian obat. Pil mujarab untuk pengobatan penatua ketiga merupakan pil mujarab menengah tingkat 8 dengan 8 meridian, bagi Erikin ini juga cukup sulit. Meskipun akhir-akhir ini, dia telah berkali-kali tampil di ruang memurnikan obat, dia juga tidak dapat menjamin kesuksesan 100%. Tepat pada saat Erikin sedang sibuk di ruang pemurnian obat, Rudolf Jin yang merasa sekujur tubuhnya yang tidak nyaman,
dan baru saja mengalami musibah hidup dan mati. Dengan dukungan beberapa anak buahnya, dia memasuki sebuah istana di puncak gunung dengan tatapan menyedihkan. Rudolf Jin bahkan sudah lupa berapa lama dia disiksa oleh Erikin, dan berulang kali dalam berbagai luka yang hampir membuatnya putus asa. Setelah ini menyebabkan dirinya pingsan, sampai malam, kemudian baru sadar. Begitu dia bangun, dia meminta bawahannya untuk membawanya menemui Veroni, tuan muda kedua. Erikin, kamu berani mempermalukanku seperti ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Rudolf Jin sangat emosional, marah hingga mengertakkan gigi dan melupakan peringatan Erikin sebelumnya. Dirinya di partai bagian luar, selama bertahun-tahun telah menjadi eksistensi yang mendominasi yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Tetapi hari ini, di depan ribuan mata, anggota tubuhnya berulang kali dipatahkan oleh Erikin, memutuskan urat tangan dan paha belakangnya, kemudian dibakar dengan api spiritual, ditembus oleh Reiki, dibuat cacat, benar-benar mempermainkan dirinya seperti monyet. Rasa malu dan penghinaan besar seperti ini, meskipun dirinya tidak bisa membalas dendam, tapi Tuan Muda Ni pasti bisa membantunya. Selama Tuan Muda Ni bertindak, Erikin akan dicubit mati dalam sekejap. Dia terhuyung-huyung ke istana di atas bukit, bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar gelombang cambuk dan jeritan. Hal ini menyebabkan pupil mata Rudolf Jin menyusut. Ingin mengatakan dirinya telah melihat metode yang kejam, Veroni ini tidak lebih buruk dari Erikin. Rudolf Jin berjalan masuk, melihat Veroni sedang mengayun cambuk dan memukuli seorang pria yang diikat ke pilar batu di hadapannya. Rudolf Jin kemudian mengenal bahwa pria ini adalah pengurus sekte Huo Yu yang kuat dan tegak. Minggu lalu karena Veroni, dalam penilaian murid partai bagian dalam, salah satu di antaranya diisi oleh pengurus dengan kualifikasi sedang dan menyinggung perasaannya. Pada saat ini, pengurus yang seharusnya menjadi seseorang yang dikagumi oleh murid sekte, diikat pada pilar batu seperti ini. Seluruh tubuhnya meneteskan darah segar, hidup setengah mati, sekujur tubuhnya tidak ada yang terlihat baik. Tuan Muda, Rudolf Jin memanggil hati-hati. Tubuh Veroni tinggi dan kurus, dengan wajah pucat dan tampilan kesenangan yang berlebihan. Dan yang paling mencolok adalah sepasang mata yang panjang, sempit seperti ular. Garang dan galak, seolah-olah menyuarakan niat membunuh, seolah-olah bisa memilih seseorang untuk dimakan kapan saja. Veroni melirik ke arahnya, membuat hati Rudolf Jin gemetar, dan dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Mengapa kamu sampai seperti ini? Veroni mengerutkan kening saat seluruh tubuh Rudolf Jin terluka. Apakah kamu pergi ke partai bagian dalam, Emetsuo itu berani menindasmu? Tuan Muda, kamu harus membalaskan dendamku. Beberapa hari ini aku tidak datang menemuimu, kamu mungkin tidak tahu, aku sama sekali tidak pergi ke partai bagian dalam. Berbicara tentang rasa sakit, raut wajah Rudolf Jin pahit, tidak lagi bisa peduli dengan lukanya, langsung berlutut di depan Veroni. Ada apa? Veroni mengerutkan kening. Dalam sekte Huo Yu ini, ayahku adalah eksistensi surgawi, Tuan Muda aku adalah orang kedua, apakah masih orang yang berani tidak menghargaiku? Tuan Muda, lebih dari sekedar menghargaimu, ini benar-benar menampa wajahmu. Rudolf Jin menambahkan bahan bakar dan cuka, menceritakan lagi masalah tentang Emetsuo dan Erikin. Ekspresi Veroni tiba-tiba menjadi suram. Maksudmu, Erikin apa itu? Tidak hanya merenggut kualifikasimu sebagai murid partai bagian dalam, tapi juga melukaimu hingga luka parah, bahkan mengancam, dan menghina Tuan Muda aku ini. Iya, Erikin ini sangat sombong. Hari ini, di depan semua murid partai bagian luar, dia mematahkan anggota tubuhku berkali-kali, dan benar-benar tidak menganggap Tuan Muda di matanya. Rudolf Jin menambahkan bahan bakar dan cuka, membuat Veroni terbakar api. Cari mati.
Veron Ni mendengus dan memukul patung batu di sampingnya hingga menjadi abu terbang. Orang-orang Penatua ketiga semakin sombong, bahkan tidak menganggap diriku hanya seorang Erikin. Apakah layak membuatku bertindak? Kamu, panggil saja bocah itu kemari, aku ingin memperlakukannya dengan baik. Veron Ni menunjuk ke bawahan di samping. Bawahan itu mematuhi perintah. Setelah pergi beberapa saat, dia segera kembali. Tuan muda, Erikin tidak ada di mansion. Beberapa orang mengatakan dia pergi ke aula utama Penatua ketiga. Kupikir itu orang yang sangat kuat. Alhasil setelah menyinggung perasaanku, kemudian pergi mencari Penatua ketiga untuk mencari perlindungan. Veron Ni mencibir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.